Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 346. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-30 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapa setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka, dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Aku akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau segala bangsa yang diantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya memberikan tema dalam perenungan kita, yaitu pemulihan umat Tuhan. Sekali lagi, pemulihan umat Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang terdapat dalam perikop ini merupakan bagian kesatuan mulai dari pasal 30 sampai dengan 33, yang dimana mempunyai tema tunggal, yaitu pembaharuan bangsa Yehuda atau pemulihan bangsa Israel dan Yehuda. Dan hari ini kita akan merenungkan bagaimana Allah boleh memberikan pembaharuan yang dijanjikan Allah kepada Yehuda. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana Allah melihat ketika tengkukan bangsa itu yang telah berbalik daripada jalan Allah, sehingga Allah boleh menghukum mereka. Allah berfirman melalui nabinya Yeremia menyampaikan penghukuman yang daripada Allah jikalau mereka tidak mengalami pertobatan. Benar, Allah boleh berfirman dan telah memutuskan hal demikian karena ketegar tengkukan itu mereka harus menjadi budak daripada Raja Babel, sehingga mereka mengalami kesengsaraan.
dan kesengsaraan yang mereka alami itu sangat mengerikan, sehingga bangsa itu menjadi lumpuh dan terpuruk total sebab para pahlawan setianya seperti wanita yang akan melahirkan dan ditimpa kegentaran yang luar biasa. Kita mengetahui Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana bangsa Israel, sekalipun mereka adalah bangsa yang kecil di hadapan bangsa-bangsa yang lain, namun mereka mampu mengalahkan bangsa-bangsa yang lain yang memiliki perawakan yang tinggi besar, bahkan yang memiliki para pasukan tentara yang dapat mengalahkan bangsa Israel. Namun kita mengetahui bahwa bangsa Israel memiliki pahlawan yang kuat, yang gagah, yang boleh dipakai Tuhan Allah, sehingga boleh terus mendatangkan kemenangan di tengah-tengah bangsa Israel. Namun ketika tengkukan mereka membuat Allah menghukum mereka, sehingga mereka mengalami kesengsaraan, mereka menderita, mereka menjadi budak dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini semua terjadi karena kebebalan mereka, karena tingkah laku mereka yang jahat, yang terus menyakiti hati Tuhan. Sekalipun Tuhan telah mengutus para nabinya menyampaikan suatu pesan yang luar biasa, mengingatkan akan keberdosaan mereka supaya mereka berbalik kepada Allah, namun mereka tetap bertahan dalam kedinginan hati mereka, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Allah harus bertindak dan menghukum mereka, sehingga terjadi kesengsaraan, bahkan kengerian di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagaimana pahlawan-pahlawan yang kuat, gagah, perkasa, seakan-akan seperti wanita yang akan melahirkan, yang memegang pinggang mereka, merasakan kesakitan karena ketidakberdayaan mereka melawan bangsa yang telah Tuhan kirim untuk boleh mengajari mereka mengalami penindasan kesengsaraan. Mari Bapak Ibu kita melihat, kalau kita membaca dari yang kelima dan keenam, dikatakan ada kegentaran di mana bangsa-bangsa itu, di mana semua bangsa Israel, orang Yehuda menjerit kepada Allah, berkata bahwa mereka telah mengalami kesakitan, sehingga dikatakan Bapak Ibu dalam ke-9 bahwa Allah akan membangunkan kembali para pahlawan mereka, mengembalikan mereka kepada tempat yang dimana Allah telah menjanjikan itu kepada nenek moyang mereka. Semua akan Tuhan pulihkan ketika bangsa itu mulai berbalik kepada Allah. Sehingga tema kita berkata pada hari ini bahwa pemulihan, pembaharuan terjadi di tengah-tengah bangsa Israel ketika mereka mau kembali berbalik, bahkan memandang kepada Allah. Sehingga dalam perenungan hari ini yang mau kita tarik dalam kesimpulan firman Tuhan hari ini, mau mengajarkan kita bahwa kebebalan, tingkah laku yang jahat akan membawa kesengsaraan dalam hidup kita. Namun ketika kita mengalami kesusahan, mengalami penghukuman yang daripada Allah, dan ketika kita mau bertobat dan berbalik kepada Allah, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia akan terus menanti pertobatan kita dan akan memberikan pembaharuan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada Yeremia bertujuan untuk boleh membawa pembaharuan sejati, yang dimana Allah akan mengembalikan mereka ke dalam hubungan yang benar dengan Allah, yaitu manusia menyembah Allah dan memuliakan dan mentaati kehendaknya. Inilah pemulihan sejati yang dijanjikan oleh Allah ketika bangsa itu mau berbalik kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah dialami oleh bangsa Israel, oleh orang Yehuda, semua itu atas ketidaktaatan mereka, atas ketidaksetiaan mereka, kecerobohan mereka yang meninggalkan Allah sesuka hati mereka, sehingga Allah memberikan penghukuman. Namun kita melihat bagaimana Allah itu adalah Allah yang sejati. Dia tidak pernah ingkar dengan janjinya. Dia tidak pernah menghilangkan kasihnya atas hidup kita.
Dia senantiasa mengasihi kita. Dia mendidik kita lewat penderitaan yang kita alami. Sehingga kita boleh mengenal kembali, mengingat bagaimana kasih karunia Allah dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, ketika kesenangan boleh menghampiri kehidupan kita, kesenangan itu menutup mata iman kita untuk melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi menghargai karya Allah dalam hidup kita. Namun ketika penderitaan itu datang, ini menjadi teguran bagi kita, supaya kita membuka mata iman kita, melihat bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan, semua itu karena pertolongan bahkan karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari lihat kondisi atau situasi kita saat ini. Apakah kita sedang dalam penghukuman yang daripada Allah, atau apakah kita sedang mengalami anugerah yang daripada Allah? Jikalau kita sedang mengalami penghukuman yang daripada Allah, mari berbalik kepada Allah. Dia adalah Allah yang setia, maka Dia akan memberikan pembaharuan total dalam hidup kita, sehingga kita boleh hidup dalam kasih yang daripada Allah. Jikalau saat ini kita telah melihat akan pertolongan Allah dalam hidup kita, tetap di dalam kasih itu, jangan sekalipun ingkar janji dan meninggalkan Allah, sebab Allah akan senantiasa boleh membalaskan apa yang telah kita perbuat di dalam hidup kita. Oleh karena itu, yakini dan imani bahwa Allah adalah yang setia. Dia akan memberikan pembaharuan sejati dalam hidup kita. Ketika kita mengalami suka, ketika kita mengalami duka, Dia Allah yang turut bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami Tuhan untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin. Engkau adalah Allah yang setia, tidak akan pernah membiarkan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami senantiasa terus boleh berbalik kepada Allah. Jangan biarkan kami di dalam kedegilan hati kami ketika kami Tuhan melakukan yang salah di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh berhidup di tahta-Mu yang kudus, sehingga kami mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa yang jadi kerinduan kami. Menuntut kami berdoa dan menuntut renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.